Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mutia selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan mempresentasikan bab 11 yaitu Hukum Pertanahan dengan nama anggota saya Zalfa Putri Penasti, Rosmala Dewi, dan Arsana Indra Waspada. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rosmala Dewi. Baik, saya Rosmala Dewi selaku pemateri pertama yaitu jenis-jenis hak atas tanah. Nah, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, jenis-jenis hak atas tanah adalah sebagai berikut, yaitu adanya hak milik. Hak milik berarti hak melakukan atau memakai bidang tanah yang menjadi haknya. Hak milik turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dikuasai orang atas tanah. Hanya warga Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Lalu yang kedua adanya hak guna usaha. Adalah jenis hak atas tanah yang mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh negara. Misalnya untuk pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah, hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Waktu guna usaha itu diberikan paling lama sekitar 25 tahun. Yang ketiga adanya hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan ini merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya. Untuk jangkanya maksimal tuh 30 tahun dan bisa diperpanjang selama 20 tahun. Lalu yang keempat adanya hak pakai. Adalah hak atas tanah yakni menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Yang kelima adanya hak sewa. Nah, jenis hak atas tanah ini memberikan kewenangan bagi orang lain untuk menyewa tanah dan membayar kepada pemiliknya. Lalu ada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Nah, hak tersebut adalah jenis hak atas tanah yang memperoleh pihak lain untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang bersangkutan, meski bukan miliknya. Lalu selain itu adanya hak atas tanah, hak atas air dan ruang angkasa. Nah, hak atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak. Nah, berdasarkan pasal 19 UU PA, pendaftaran tanah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, meliputi pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, lalu adanya pendaftaran hak-hak atas tanah, dan peralihan hak-hak tersebut. Lalu adanya pemberian surat menyurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Baik, materi selanjutnya adalah hak atas tanah dalam rangka penanaman modal. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, disediakan kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah untuk mendorong penanaman modal di Indonesia. Nah, pasal U22 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa kemudahan tersebut dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal dengan detail-detail sebagai berikut, yaitu ada 3. Hak guna usaha, yaitu dapat diberikan selama 95 tahun. Lalu ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini dapat diberikan selama 80 tahun. Lalu adanya hak pakai. Hak pakai ini dapat diberikan selama 70 tahun. Mereka tuh ada pemberian di muka dan perpanjangannya sendiri. Lalu apa saja sih syarat-syarat pemberiannya? Yaitu syarat-syarat pemberian dan perpanjangan hak atas tanah untuk kegiatan penanaman modal itu adanya penanaman modal dalam jangka panjang yang terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing. Lalu adanya tingkat resiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan. Lalu adanya penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas. Ada penggunaan hak atas tanah negara untuk adanya penanaman modal ini. Lalu penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Nah, hak atas tanah itu dapat diperbarui setelah adanya evaluasi. Namun dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika tidak memenuhi syarat atau mereka melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang hak milik tanah. Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Badan hukum terutama perseroan terbatas tidak diizinkan memiliki hak milik atas tanah. Kewenangan pemerintah menetapkan badan hukum yang dapat memiliki hak milik. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Peraturan pemerintah ini menetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Badan-badan hukum yang dimaksud meliputi bank-bank negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Pasal 2 menetapkan bank negara dapat memperoleh hak milik atas tanah untuk keperluan tugas dan perumahan pegawai-pegawainya. Pasal 3 mengatur bahwa perkumpulan koperasi pertanian dapat memiliki hak milik atas tanah pertanian sesuai dengan batas maksimum yang ditetapkan. Pasal 4 memungkinkan badan keagamaan dan sosial memiliki hak milik atas tanah untuk keperluan usaha, keagamaan, dan sosial. Oke, materi selanjutnya yaitu pendaftaran hak atas tanah. Untuk pengertiannya, pendaftaran tanah ini berasal dari kata kadastre atau kadaster, memiliki istilah teknis untuk suatu rekod atau rekaman yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan atau hak-hak lain terhadap suatu bidang tanah. Dengan demikian, kadaster ini merupakan alat yang tepat untuk memberikan uraian dan identifikasi dan juga sebagai continuous recording atau rekaman yang berkesinambungan daripada hak atas tanah. Oke, yaitu selanjutnya proses pendaftaran hak atas tanah ini wajib dilakukan oleh pemerintah Kementerian Agraria kepada Badan Pertanahan Nasional dengan pengajuan permohonan, di mana harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti sertifikat tanah asli, surat-surat kepemilikan sebelumnya, dan juga bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa pemohon adalah pemilik sah tanah tersebut. BPN ini akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan. Apabila dokumen-dokumen tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, maka BPN akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada pemohon. Karena sertifikat hak atas tanah ini merupakan bukti sah bahwa pemohon adalah pemilik tanah tersebut. Keuntungan dari sertifikat tanah tersebut juga adanya jaminan keamanan bagi si pemilik, meningkatkan pendapatan pajak, mencegah terjadinya sengketa tanah, dan sebagai kontrol harga atas tanah. Tujuan pendaftaran hak atas tanah ini dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, karena dengan memiliki sertifikat hak atas tanah, pemilik dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keinginannya. Pemilik juga dapat menjual atau mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah tersebut. Terus yang ketiga itu terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, karena setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah wajib didaftar. Lalu ada asas-asas hak atas tanah di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Yang pertama itu ada asas sederhana, asas yang dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah, atau dapat dikatakan substansinya mudah dibaca atau dipahami oleh semua lapisan warga negara Indonesia. Lalu yang kedua itu asas aman. Asas yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat
Oke, yang terakhir yaitu dasar hukum pendaftaran tanah, di mana dalam penjelasan dari Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pasal 19 UU PA yang ditunjukkan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia hanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat res kadastar atau berkekuatan hukum tetap. Di samping itu juga kewajiban pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah, masyarakat selaku para pemegang hak juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah guna menjadikan kepastian hukum bagi mereka sendiri. Hak atas tanah yang harus didasarkan ialah hak-hak yang diatur dalam UU PA, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelola atas tanah. Dalam kesimpulan, jadi pendaftaran hak atas tanah ini adalah proses hukum yang penting dalam sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Karena melalui pendaftarannya juga lahirlah sertifikat tanah dengan keuntungan seperti jaminan keamanan bagi pemilik, meningkatkan pendapatan pajak, dan bisa sebagai jaminan hutang dan juga mencegah terjadinya sengketa tanah. Cukup sekian, terima kasih atas penjelasan materi dari kelompok 8. Semoga dapat dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.